Rotasi, kata kunci di balik sukses Thomas Tuchel di Chelsea. Gelandang Chelsea Jorginho mengatakan bahwa rotasi pemain adalah kunci di balik sukses Thomas Tuchel. Sebab dengan rotasi yang dilakukan Tuchel, semua pemain bersaing dan memberikan yang terbaik. Tuchel memberi kesempatan kedua bagi beberapa pemain yang tidak dipakai Lampard. Marcos Alonso, Andreas Christensen, Antonio Rudiger kembali bermain. Mereka punya kesempatan yang sama dengan pemain lain. Tuchel tidak punya starting 11 yang tetap. Menurut Jorginho, sejauh ini keputusan Tuchel itu berdampak bagus dan membuat para pemain Chelsea bersaing dengan kompetitif untuk menjadi pilihan utama. Saya pikir starting 11 yang sering berubah itu bagus untuk tim, ucap Jorginho kepada tim Talk. Sebab itu berarti kalian punya banyak pemain pada top level dengan kualitas yang hebat. Dan siapapun yang memasuki lapangan harus melakukan yang terbaik, tim harus menang, tegas Jorginho. Pada akhirnya, kata Jorginho, jika segalanya berjalan dengan lancar, pelatih bakal pusing. Dia akan kesulitan memilih starting 11 karena semua pemain berada dalam performa terbaiknya dan siap untuk dimainkan. Chelsea paling royal soal biaya agen, jumlahnya bisa buat beli jagoan Liverpool. Selain royal ketika membeli pemain pada bursa transfer musim 2020-2021, Chelsea juga ternyata boros dalam hal mengeluarkan uang untuk bayar jasa agen. Chelsea mengeluarkan uang banyak untuk membeli pemain pada bursa transfer musim panas 2020. Dengan total 5 pembelian, Chelsea menghabiskan biaya sekitar 222 juta pounds atau sekitar 4,4 triliun rupiah. Perekrutan termahal Chelsea pada bursa transfer tersebut adalah Kai Havertz yang didatangkan dari Bayer Leverkusen dengan biaya 72 juta pounds atau sekitar 1,4 triliun rupiah. Selain untuk Kai Havertz, Chelsea juga mengeluarkan uang banyak untuk 4 pemain lainnya. Dengan merekrut banyak pemain, mau tak mau Chelsea pun harus royal dalam hal membayar jasa dari agen masing-masing pemain. Dalam laporan BBC Sport yang dikutip bolasport.com, biaya yang dikeluarkan Chelsea untuk membayar jasa agen adalah 35,2 juta pounds atau sekitar 707 miliar rupiah. Jumlah itu merupakan yang terbesar jika dibandingkan dengan apa yang dikeluarkan oleh klub Liga Inggris lainnya dalam hal membayar agen pada bursa transfer, baik musim panas 2020 maupun musim dingin 2021. Satu tingkat di bawah Chelsea ada Manchester City yang mengeluarkan 30,2 juta pounds atau sekitar 605 miliar rupiah untuk biaya agen. Uang yang dikeluarkan oleh Chelsea untuk biaya agen pada musim ini terbilang besar. Dengan uang sebanyak itu dan ditambah sedikit, mereka bisa saja membeli pemain yang kini menjadi jagoan baru Liverpool, Diogo Jota. Diketahui pada bursa transfer musim panas 2020 lalu, Liverpool merekrut Diogo Jota dari Wolverhampton Wanderers dengan biaya 38 juta pounds atau sekitar 762 miliar rupiah. Tujuh pemain yang dibeli Chelsea awal musim 2020-2021. Bagaimana performanya sekarang? Chelsea menjadi tim yang paling gila pada bursa transfer awal musim 2020-2021. Sebab saat tim lain berhemat, The Blues justru mengeluarkan banyak uang untuk membeli pemain baru. 7 pemain baru diperkenalkan di Stamford Bridge, walau tidak semuanya dibeli dengan harga mahal. Lantas, bagaimana nasib 7 pemain tersebut sekarang? Malang Sarr. Chelsea memberikan kontrak dengan durasi 5 tahun untuk Malang Sarr. Akan tetapi secara mengejutkan dia tidak bermain untuk The Blues pada musim 2020-2021 ini. Dia dipinjamkan ke Porto. Di Porto, mantan pemain Nice itu gagal mendapat tempat utama. Porto bahkan mengembalikan Sarr ke Chelsea. Timo Werner. Werner menjadi pilihan utama di lini depan Chelsea, baik pada era Lampard maupun Tuchel. Akan tetapi performa Werner sejauh ini masih di bawah harapan, apalagi jika tolak ukurnya adalah jumlah gol. Werner baru mencetak 10 gol dari 39 laga yang dimainkan bersama Chelsea di semua kompetisi. Kai Havertz. Havertz menjadi transfer paling mahal musim 2020-2021, sekaligus transfer paling mahal sepanjang sejarah Chelsea. Havertz seperti Werner belum tampil sesuai harapan, dia bahkan sempat kehilangan tempat di tim utama. Sejauh ini gelandang asal Jerman telah memainkan 32 laga di semua kompetisi. Hakim Ziyech.
Pemain asal Maroko itu tampil bagus pada awal musim, era Frank Lampard menjadi manajer. Namun Ziyech kemudian mengalami beberapa masalah kebugaran yang membuat performanya tidak menonjol lagi. Sebelum jeda internasional, dia mendapatkan ritme permainan terbaiknya. Ziyech mencetak gol pada 2 laga beruntun. Ziyech kini telah mencetak 4 gol dan 4 assist dari 26 laga. Thiago Silva datang ke Chelsea pada usia yang tidak muda lagi, 35 tahun. Saat ini usia bek asal Brasil sudah 36 tahun. Namun dia masih memberikan kontribusi yang penting bagi klub. Silva mendapat satu tempat di lini belakang Chelsea. Dia juga dipercaya sebagai kapten. Akan tetapi, belakangan ex pemain AC Milan harus berjuang melawan cedera dan banyak melewatkan laga penting. Ben Chilwell dibeli dengan harga 50 juta euro dari Leicester City. Harga yang terhitung mahal untuk pemain berposisi bek sayap. Akan tetapi Chilwell membuktikan bahwa dia layak dibeli mahal pada awal musim. Pada era Frank Lampard, Chilwell selalu menjadi pilihan untuk posisi bek kiri. Sedangkan saat Thomas Tuchel datang, dia harus bersaing dengan Marcos Alonso yang tampil bagus. Chilwell mulai jarang dimainkan. Edouard Mendy menjadi transfer paling diragukan dari kubu Chelsea pada musim ini. Sebab 2 tahun sebelum dibeli Chelsea pada harga 24 juta euro, Mendy masih bermain di Ligue 2 atau kompetisi level 2 di Prancis. Namun Mendy kemudian menjadi pemain yang sangat penting bagi Chelsea. Mendy mengubur dalam-dalam semua keraguan atas kedatangannya dengan performa apik di atas lapangan. Peringkat 4 Chelsea akan menjamu peringkat 19 West Brom di Stamford Bridge pada pekan ke-30 Premier League 2020-2021, Sabtu 3 April 2021. Akan sangat mengejutkan jika Chelsea sampai gagal menang. Chelsea racikan Tuchel belum tersentuh kekalahan. Mereka menang 10 kali dan seri 4 kali, mencetak total 17 gol dan baru kebobolan 2. Melawan West Brom yang saat ini terdampar di zona degradasi, wajar jika Chelsea-nya Tuchel sangat difavoritkan untuk meraih 3 poin. Sebelum jeda internasional, West Brom takluk 0-1 dari tuan rumah Crystal Palace. Dengan hasil itu, berarti tim besutan Sam Allardyce tersebut kalah 6 kali dan cuma menang sekali dalam 11 laga terakhir mereka di Premier League. Sementara itu di laga terakhirnya Chelsea sukses mengamankan tiket semifinal FA Cup. The Blues mengalahkan Sheffield United di Stamford Bridge 2-0 lewat bunuh diri pemain lawan dan gol Hakim Ziyech. Pada pertemuan pertama di Premier League musim ini pada pekan ketiga, Chelsea hanya mampu meraih hasil imbang 3-3 di kandang West Brom. Waktu itu Chelsea masih ditangani Lampard dan West Brom masih ditangani Slaven Bilic. Chelsea tak terkalahkan dalam 15 laga terakhirnya di semua kompetisi. Chelsea selalu clean sheet tak kebobolan dalam 7 laga terakhirnya di semua kompetisi. Chelsea selalu clean sheet tak kebobolan dalam 5 laga kandang terakhirnya di Premier League. Selalu tercipta maksimal 2 gol dalam 7 laga terakhir West Brom di Premier League. West Brom sudah menelan 9 kekalahan dan baru menang 1 kali dalam laga-laga tandangnya di Premier League musim ini. Prediksi skor akhir, Chelsea 2-0 West Brom.